BRMS digosipkan bisa masuk MSCI yang rebalancingnya di bulan November besok ini. Alasannya cukup kuat sebenarnya, salah satunya sentimen dari harga emas yang masih terus bikin high baru. Ya, harga emas dunianya terus-terusan bikin all time high nih ya. Tentunya bukan karena itu aja, tapi yang penting buat retail adalah masih bisa dibeli nggak nih? Masih aman nggak? Gitu ya. Kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. Hari ini melemah, IHSG-nya melemah 2%, tutup di 8066.52 dan sempat nembus ke bawah 5042. Low-nya sempat di 7974.03. Ya, karena IHSG sempat breakdown 8000, maka ada peluang sih ya, peluang yang cukup besar IHSG ngetes 7800, 7900-an dulu. Memang area 8000-an itu adalah area support, area yang penting juga ini. 7980, 7970-an, 8000 itu area yang penting juga dites, dan hari ini tutupan masih di atas 8000. Tapi kita lihat di dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini ya, rasanya sih masih ada kemungkinan, ada peluang IHSG ke bawah 8000 lagi ya. Jadi tetap stay safe, tetap hati-hati. Buat yang lagi trading, tetap pasang strategi exitnya dan strategi antisipasinya kayak trailing stop loss, kemudian take profitnya gitu. Intinya jangan lupa jualan, apalagi kalau udah cuan. Dan kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah. Kita happy cuan dulu. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan. Yang mau saya bahas ada 3 saham dulu ya. Pertama ada NCKL. Ini saham sebenarnya udah masuk ke dalam list rekomendasi, tapi yang mau saya bahas hari ini adalah tadi pagi waktu market lagi jalan dan waktu live Instagram pagi ya, jam 9 pagi tadi sempat di spill NCKL boleh dibeli buat fast trade dulu tuh, buat yang belum punya barang, terutama buat fast trade boleh ya, di sekitar 1160, 1155-an itulah ya areanya. Kemudian sempat naik sampai ke 1245, sempat naik sampai ke sono no. Cuma sesi satu tadi sempat naiknya 1230. Yang pasti happy cuan lah ini. Harusnya udah ada cuan. Seenggak-enggaknya kalau misalnya masih ada barang, pasang trailing stop di 1180. Jadi kalau misalnya kejual di 1180 itu pun masih ada cuannya gitu ya. Happy cuan dulu si NCKL. Dengan NCKL tutup di 1200 hari ini, tutup di atas highest close bulan September, itu bagus, dan peluang lanjut ke atasnya itu jadi lebih besar. Kemudian saham kedua ada ADMR. Ini juga tadi di spill waktu live trade pagi ya, menjelang akhir sih, jam ya sekitar 9.45an itulah. Tadi di spill untuk fast trade, kemudian 1460-nya itu udah disamperin tuh, setidaknya TP di situ udah lumayan, 1450 pun udah lumayan ya. Kemudian ya ini karena strateginya untuk fast trade aja, jadi mudah-mudahan udah pada jualan tadi pas waktu naik ke 1450, 1460 ya. Lebih cuan ADMR-nya. Dan yang berikutnya ada Java. Nah kalau Java ini adalah saham yang masuk ke list rekomendasi tanggal 24 September kemarin, beli di 1960, stop loss bawah 1855, dan targetnya di 2260. Hari ini lunas target 2260. Happy cuan buat yang masih ada barang belum dijual. Masih ada barang dan masih mau hold, boleh pasang trailing stop 2160, 2150 boleh, dan sebawah-bawahnya trailing stopnya tuh di 2030 ya, karena kalau kita lihat strukturnya ya, pullback terakhir di 2040. Selama nggak ke bawah itu, selama nggak ke bawah 2040, ini masih ada peluang tuh ke atas lagi. Jadi sebawah-bawahnya di 2030 bolehlah trailing stop di situ ya, harusnya juga masih ada cuan. Lebih cuan juga Javanya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin. Yang pertama ada Arko, strateginya ngantri di 1455, 1460. Belum dapat barang karena lo hari ini baru 15.10, jadi antriin dulu aja, nggak masalah, supaya risikonya nggak terlalu gede karena stop loss di bawah 13.05 gitu ya. Dan target TP1 ada di 1800. Kemudian yang kedua ada CSRA nih. Kalau ini udah dapat barang karena strateginya beli di 880,
Cuman hati-hati ya ini, karena meskipun volumenya gede-gede, ternyata volume bid overnya tuh sering kali bolong-bolong. Jadi hati-hati. Dan hari ini tutupan agak nggak enak sebenarnya. Nggak enak sih, bukan agak sih, nggak enak sebenarnya, karena bisa dibilang ini bearish engulfing ya. Jadi kalau besok breakdown 840, exit dulu nggak masalah lah ya. Gitu. Kemudian mudah-mudahan sih besok ngebal, tapi kalau ke bawah 840 ya exit dulu aja nggak masalah. Apalagi tutupan di bawah 840 tuh. Kemudian berikutnya ada Sola. Si Sola nih yang jalan. Strateginya beli di 150 kan yang ada di list rekomendasi ya, stop loss di bawah 141, tutup 157, jadi ada ada floating profit lumayan. Belum banyak sih, tapi ya oke lah. Mudah-mudahan lancar besok atau dalam waktu dekat ke depan ini ke target TP1 yang ada di 182. Ya, ke situ lagi 180 lagi, mudah-mudahan lancar ke sana lah ya. Oke, gitu. Sekarang kita bahas BRMS. Nah, si BRMS nih. Jadi sentimen positif BRMS ini sebenarnya udah banyak lah ya dari yang sebelum-sebelumnya, dan di video yang dibahas beberapa bulan yang lalu, bulan Agustus atau September ya, Agustus kayaknya sih, saya sempat bahas waktu itu BRMS masih di bawah 500. Judulnya kalau saya nggak salah ingat adalah BRMS OTW ke atas 500, OTW breakout 500, dan targetnya waktu itu cuma di 700, lewat malah lebih-lebih ya, 1000 dibablas sama dia. Oke, jadi sentimen positif BRMS ini sebenarnya udah banyak sih ya, dari kinerja laporan keuangannya yang ternyata bagus. Terakhir rilis adalah kuartal kedua atau semester pertama 2025 tuh kalau dilihat oke tuh ya kinerja laporan keuangannya. Kemudian harga emas yang masih terus bikin high baru gitu, terus masuk ke Vanek juga gitu kan, pernah saya bahas juga ada di YouTube, melihat aja. tonton aja lagi ya. Kemudian sampai digosipin dia masuk ke MSCI ya, isi BRMS digosipin masuk ke MSCI. Selain si brand ya, kalau brand beberapa kali udah kita bahas ya, BRMS juga digosipin masuk ke MSCI juga ya, asal jangan kena UMA aja ya, jangan kena UMA atau bahkan suspend, itu udah kemungkinan besar nggak masuk tuh kalau udah sampai kena UMA, apalagi suspend gitu ya. Yang terpenting adalah untuk jawab pertanyaan di awal tadi, buat retail trader tadi itu bisa beli atau enggak, atau masih aman dibeli sekarang atau enggak ya, kita lihat respon marketnya lah. Sebenarnya tadi waktu market lagi jalan, waktu live IG pagi seingat saya ya, itu live IG pagi dan siang deh waktu market tengah sesi itu ya. Sempat ada pertanyaan juga BRMS oke enggak ya, waktu pagi tadi BRMS saya bilang, pagi deh seingat saya bilang saya mau nonton dulu nih, nggak mau beli dulu, kecuali kalau misal pengen beli ya ngantrinya di 1000 atau 990-an lah. Terus dikotakin nih hijau nih, dikotakin hijau. Dan ternyata sesi 2 disamperin kemudian membal. Mudah-mudahan buat yang tadi nanya itu beneran ambil ya. Jadi udah ada cuan dan bisa jualan tuh. Bisa take profit, happy cuan. Dan ya, itu yang pertama. Yang kedua, buat yang belum punya barang buat yang udah punya barang dulu lah. Buat yang udah punya barang dulu, TP dulu boleh sih ya, TP terus nonton lagi, dimanfaatin aja momentumnya tiap ada koreksi, selama itu masih oke, masih uptrend dan strukturnya masih oke, masih uptrend, belum ada tanda-tanda bearish reversal yang cukup kuat, dimanfaatin buat nge-swing gitu ya, beli di bawah ketika udah koreksi kayak tadi tuh. Nggak expect sih dalam satu kali ayunan disamperin 990-nya, tapi ternyata tadi nyampe ya dan membal, harusnya udah ada cuan yang bisa dikantongin gitu ya. Kemudian yang kedua, buat yang belum punya barang, ini saham masih uptrend, strukturnya juga masih oke. Pullback terakhir di 880. Jadi gampang ngomong, selama dia nggak turun ke bawah 880, arahnya masih ke atas. Tapi perlu dilihat candle hari ini yang kebentuk itu cenderung indecision. Psikologis candlenya cenderung indecision ya. Body kecil, merah hijau nggak masalah, yang jelas body kecil, shadow atas dan bawah jauh lebih besar atau panjang atau gede daripada si bodinya gitu ya. Apalagi kalau ternyata besok candle yang kebentuk adalah candle merah dan tutupan ya di bawah 1000 ya, di bawah 980 apalagi, atau lebih-lebih tutupan di sekitar 920-an, 930 segitu gitu, di area itu malah jadi
sinyal bearish reversal yang cukup kuat dan peluang untuk breakdown 880-nya akan lebih gede. Jadi meskipun sentimen positifnya udah berderet dari agak lama si BRMS ini ya, dan ada gosip masuk MSCI, tetap hati-hati buat yang pengen beli. Saya masih pilih area-area di bawah 1000 kalau misalnya baru mau beli, dengan stop loss di bawah 880. Tinggal pilih areanya untuk memperkecil risiko ya, area belinya maksud saya. Di intraday pun ya lebih enak areanya di kotaan hijau itu sih. Kalau misalnya pengen beli ya saya pilih area kota hijau inilah ya, atau setidaknya siapa tahu dikasih 950 stop loss 870 pun itu masih lebih dari 5% risikonya gitu ya. Cuman masih lebih kecil dari 10%. Intinya sampai sekarang ini belum ada tanda bearish reversal yang cukup kuat, bahkan osilator pun RSI di sini masih di atas 70. Dan memang ada kemungkinan di sini bikin bearish divergence ya. Dan kalau memang bikin bearish divergence, saya akan suka dia tunggu koreksi nyamperin 990, 950-an lagi tuh. Di situ mau dibeli monggo, stop lossnya di bawah 880 aja, karena kalau misalnya ini nanti beneran bikin bearish divergence, terus maksudnya besok ada koreksi dalam waktu dekat ini, entah besok atau dalam waktu dekat ke depan ya, kemungkinannya cukup kecil untuk breakdown 880 ya. Tapi kalau breakdown 880 ya udah exit gitu ya. Tapi biasanya sinyal bearish divergence yang seperti ini, yang sinyalnya kebentuk di osilator yang kebentuknya di area overbought kayak ini, cukup kecil peluangnya untuk breakdown neckline-nya di 880 itu. Jadi ya saya pilih tunggu, kalau misalnya pengen beli pilih tunggu di sekitar 990, 950 itu lagi ya, area hijau itu dulu. Oke, gitulah sekilas BRMS-nya, mudah-mudahan cukup memberi insight terutama buat yang cari wangsit tentang BRMS. Sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen ya. Ada beberapa saham yang di request nih. Pertama ada Cuan. Si Cuan tadi sempat dibahas juga, sempat ada yang nanya waktu market lagi jalan kalau mau beli gitu ya, enaknya di berapa? Ya sekitar 2480 gitu. Stop loss di bawah 2360 karena di intraday-nya yaitu pullback terakhirnya, selama nggak ke bawah 2360 sih masih ke atas ya arahnya. Mudah-mudahan besok membalik lagi nih. Hati-hati kalau turun ke bawah 2360 tuh ya si Cuan. Kemudian di daily ada area yang lebih menarik diperhatiin sebenarnya, yaitu 2200-an, 2250, 2200 itu lebih menarik diperhatiin sebenarnya. Kapan disamperinya itu yang nggak tahu saya ya. Jadi kesimpulannya, karena di daily juga hari ini nih inside par ya. Hati-hati kalau besok ke bawah 2360 mau exit ya monggo. Mudah-mudahan yang beli hari ini tadi, mungkin ada yang beli di harga ARB tadi ya udah pada jualan, jadi ada cuan, sempat dikasih 10%-an kayaknya. Berapa tuh? 9 sih, 9% lumayan, lebih dari 5% gitu ya. Gitu sih kira-kira ya. Jadi kalau ke bawah 2360 saya lebih pilih tungguin di 2200-an sih ya. Itu. Dan hati-hati, benar-benar hati-hati, jangan terkecoh harga saham Cuan 2410 2000-an. Karena sebenarnya ini 24.000. Karena kemarin kan habis stock split ya, bukan kemarin tapi beberapa waktu yang lalu habis stock split 1/10. Jadi ini saham saya ingetin lagi, IPO 200-an sekarang 24.000, udah berlipat-lipat segunung-gunung nih berlipatnya. Jadi emang masih expand, masih apa namanya, sentimen atau berita-berita yang muncul di luaran masih bagus. Tapi ingat, ketika market ngeresponnya nggak oke, ngeresponnya negatif, ya ikutin aja market gitu ya. Next, TOTL. TOTL sebenarnya oke. Beberapa waktu yang lalu seingat saya ini pernah dibahas ya, area kota ungu ini adalah area belinya ada dijemput di tanggal 9 kemarin. Kalau setup sih ini kita anggap di sini ada setup gitu ya. Udah nyampe target full cycle sih di 880. Dan mudah-mudahan ini bisa ke 1000 ya. 1000-nya tinggal nyundul aja sih. Di weekly lah, kita lihat di setup time frame weekly-nya. Ini ada nih. Targetnya belum samperin semua. Nah, itu kan baru target TP2 tuh ya.
890 mepet-mepet lah. Target full cycle-nya di 1150-an. Mudah-mudahan sih bisa ke sana ya, mudah-mudahan. Tapi lebih enak lagi kalau di hari Jumat nanti dia bisa bertahan dan tutup di atas 855 tuh makin gede tuh peluang ke 1000-an. Cuman kalau sekarang misalnya belum ada barang dan pengen beli, coba tungguin di 810 dah, area situ ya. Kalau bisa sih dapat di area kota ungu ini karena stop lossnya yang ideal di 750 sorry. Selama nggak turun tutup di bawah 755 ya peluang tuh ke atasnya masih cukup gede gitu ya. Next ada Wood. Oke, si Wood hari ini tadi nyamperin area beli, sebenarnya area belinya ini nih. Nah, langsung aja lah. Jos, nah itu disamperin berapa tadi ya? 462 ya, 460-an tuh disamperin tadi dan membal dikit. Ya, membal dikit dan selama dia nggak ke bawah 420 masih ada peluang ke atas lagi. Cuman karena hari ini tutupan merah bahkan di bawah body candle kemarin ya. Ya, tutupan di 476. Ini akan lebih menyenangkan lagi kalau dalam waktu dekat ke depan tutupan di atas 510 lagi nih. Ini kan udah balik lagi ke bawah 500 ya, pergantian fraksi harga nih, balik lagi ke bawah 500. Jadi bertahan di atas 500 lagi dalam waktu dekat itu akan lebih enak. Jadi kalau misalnya pengen beli si Wood, saya lebih prefer area kota ungu ini ya, 450 mungkin, cari atau antriin aja di risiko yang sampai sanggup diterima gitu lah, karena stop lossnya di bawah 420 gitu ya. Nah, kota ini lebarnya 9%-an, jadi ya mungkin kalau ngantri misal di 440, 445, 440, 442 gitu ya, berapa tuh? 442 ya, 440-an gitu. Sepertinya masih oke tuh. Stop loss-nya masih nggak terlalu gede gitu ya. Stop loss di bawah 420 dan targetnya saya incer 500. Kalau misal ternyata dalam waktu dekat ke depan ini lanjut turun nyamperin 440-an bener, targetnya senaik-naiknya saya incer 500 dulu lah. Karena area 500 sampai 525 itu akan sangat memungkinkan jadi area resisten sampai di breakout nanti. Kalau udah di breakout, nah itu seru lagi tuh. Gitu ya. Next kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 nih ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Pertama MBMA nih. MBMA ternyata hari ini tadi sempat turun ke bawah 575. Karena sempat turun ke bawah 575 dan supaya risikonya nggak terlalu gede buat yang minat beli MBMA, maka ngantri aja coba ya. Sebenarnya dari 500 sih kalau mau ngantri di situ boleh. Saya pilih 484 tapi supaya nggak terlalu gede aja risikonya karena stop lossnya di bawah 454 ya. 500 pun nggak masalah kalau sanggup diterima, masih sanggup diterima. Jadi dari 500 484 tuh bolehlah beli di situ. Stop loss di bawah 454 dan targetnya incer area 600 lagi lah ya. Area target TP2 dari setup yang kemarin dibentuk bulan Juni itu tuh. Situ si MPMA-nya ya. Next ada SCMA. Nah, si SCMA juga hari ini melemah 5,2%, tutup di 400. Sebenarnya masih memungkinkan area ini jadi area support, cuman butuh lihat besok nih responnya kayak gimana. Nah, karena belum ada confirm yang cukup clear sampai penutupan hari ini, maka saya pilih kalau misalnya minat beli SCMA, pilih ngantri di 360. Karena kalau kita lihat strukturnya, ini pullback terakhir di 334 nih. Selama nggak turun ke bawah 334, harga kan ke atas terus tuh ya. Jadi ya untuk memperkecil resiko, ngantri 3360, stop loss di bawah 334 gitu masih oke. Targetnya di target TP2 lagi, yaitu di 426 area itu lagi. Syukur-syukur mudah-mudahan bisa lanjut ke 500 ya. Begitu SCMA-nya. Kemudian yang ketiga ada WIRG. Si WIRG hari ini melemah 12%, tutup di 138. Oke. Kemarin menguat 16, hari ini turun 12. Oke lah. Ya, strateginya ini ngantri aja ya, sama seperti yang kemarin lah. Kalau misalnya kemarin udah ada strategi yang ngantrinya di 129, ya tetap antriin situ boleh lah ya. Siapa tahu masih dikasih. Sebenarnya area belinya
di 133, 129, dan 125. Mau ngantri di 3 level itu buat yang belum punya barang, boleh. Salah 2 atau salah 1 juga nggak masalah. Stop lossnya sama-sama di bawah 121 ya. Target TP1 di 145, target TP2 di 160. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.